Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak dosen mata kuliah praktikum pelayanan haji dan umroh. Perkenalkan, nama saya Yuda Ardiansyah Putra, NIM 0104192135, semester 7 Manajemen Dakwah B. Di sini saya akan menjelaskan tentang tema undang-undang tentang haji tahun 2019. Dosen pengampu Bapak Haji Muhammad Iqbal Abdul Muin, LC/MA. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pelayanan Haji dan Umroh. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh ini memiliki 132 pasal yang terbagi dalam 14 bab yang tersusun sebagai berikut. Bab 1, Ketentuan Umum, terdiri dari pasal 1 hingga pasal 3. Bab 2, Jemaah Haji, terdiri dari pasal 4 hingga pasal 9. Bab 3, Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler, terdiri dari pasal 10 hingga pasal 43. Bab 4, Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji, terdiri dari pasal 44 hingga pasal 51. Bab 5, Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umroh, terdiri dari pasal 52 hingga pasal 56. Bab 6, Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus, terdiri dari pasal 57 hingga pasal 85. Bab 1, Ketentuan Umum, pasal 1 ayat 1. Ibadah haji adalah rukun Islam kelima bagi orang Islam yang mampu untuk melaksanakan serangkaian ibadah tertentu di Baitullah, masyair, serta tempat, waktu, dan syarat tertentu. Pasal 1 ayat 2. Ibadah umroh adalah berkunjung ke Baitullah di luar muslim haji dengan niat melaksanakan umroh yang dilanjutkan dengan melakukan tawaf, sa'i, dan tahalul. Pasal 1 ayat 3. Penyelenggaraan ibadah haji dan umroh adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, dan pelaporan ibadah haji dan ibadah umroh. Pasal 1 ayat 4. Jemaah haji adalah warga negara yang beragama Islam dan telah mendaftarkan diri untuk menunaikan ibadah haji sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan. Pasal 1 ayat 5. Jemaah haji reguler adalah jemaah haji yang menjalankan ibadah haji yang diselenggarakan oleh menteri. Pasal 1 ayat 6. Jemaah haji khusus adalah jemaah haji yang menjalankan ibadah haji yang diselenggarakan oleh penyelenggara ibadah haji khusus. Pasal 1 ayat 7. Jemaah umroh adalah seseorang yang melaksanakan ibadah umroh. Pasal 1 ayat 8. Penyelenggaraan ibadah haji reguler adalah penyelenggaraan ibadah haji yang dilaksanakan oleh menteri dengan pengelolaan, pembiayaan, dan pelayanan yang bersifat umum. Pasal 1 ayat 9. Petugas penyelenggaraan ibadah haji yang selanjutnya disingkat PPIH adalah petugas yang diangkat atau ditetapkan oleh menteri yang bertugas melakukan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan, serta pengendalian dan pengorganisasian pelaksanaan operasional ibadah haji di dalam negeri atau di Arab Saudi. Pasal 1 ayat 10 tentang penyelenggaraan ibadah haji khusus adalah penyelenggaraan ibadah haji yang dilaksanakan oleh penyelenggara ibadah haji khusus dengan pengelolaan, pembiayaan, dan pelaksanaan yang bersifat khusus. Pasal 1 ayat 11, penyelenggaraan ibadah haji khusus yang selanjutnya disingkat PIHK adalah badan hukum yang memiliki izin dari menteri untuk melaksanakan ibadah haji khusus
Pasal 1 ayat 12. Biaya perjalanan ibadah haji yang selanjutnya disebut BP adalah sejumlah uang yang harus dibayar oleh warga negara yang akan menunaikan ibadah haji. Pasal 1 ayat 13. Biaya penyelenggaraan ibadah haji yang selanjutnya disingkat BPIH adalah sejumlah dana yang digunakan untuk operasional penyelenggaraan ibadah haji. Pasal 1 ayat 14. Nilai manfaat adalah dana yang diperoleh dari hasil pengembangan keuangan haji yang dilakukan melalui penempatan atau investasi. Pasal 1 ayat 15. Dana efisiensi adalah dana yang diperoleh dari hasil efisiensi biaya operasional penyelenggaraan ibadah haji. Pasal 1 ayat 16. Biaya perjalanan ibadah haji khusus yang selanjutnya disebut BP khusus adalah sejumlah uang yang harus dibayar oleh jemaah haji yang akan menunaikan ibadah haji khusus. Pasal 1 ayat 17. Bank penerima setoran biaya perjalanan ibadah haji yang selanjutnya disingkat BPS BP adalah bank umum syariah atau unit usaha syariah yang ditunjuk oleh Badan Pengelola Keuangan Haji. Pasal 1 ayat 18. Setoran jemaah adalah sejumlah uang yang diserahkan oleh jemaah haji melalui BPS BP. Pasal 1 ayat 19. Penyelenggaraan perjalanan ibadah umroh yang selanjutnya disingkat PPIU adalah Biro Perjalanan Wisata yang memiliki izin dari Menteri untuk menyelenggarakan perjalanan ibadah umroh. Pasal 1 ayat 20. Kelompok bimbingan ibadah haji dan umroh yang selanjutnya disingkat KBIHU adalah kelompok yang menyelenggarakan bimbingan ibadah haji dan ibadah umroh yang telah mendapatkan izin dari Menteri. Pasal 1 ayat 21. Sistem komputerisasi haji terpadu yang selanjutnya disebut Siskohat adalah sistem pengelolaan data dan informasi penyelenggaraan ibadah haji secara terpadu. Pasal 1 ayat 22. Kelompok terbang yang selanjutnya disebut kloter adalah pengelompokan rombongan jemaah haji reguler berdasarkan jadwal keberangkatan penerbangan ke Arab Saudi. Pasal 1 ayat 23. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat DPR RI adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pasal 1 ayat 24. Pemerintah pusat yang selanjutnya disebut pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pasal 1 ayat 25. Pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Pasal 1 ayat 26. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama. Pasal 1 ayat 27. Hari adalah hari kerja. Pasal 1 ayat 28. Setiap orang adalah orang perseorangan dan atau badan hukum. Pasal 2. Penyelenggaraan ibadah haji dan umroh berasaskan A. Syariat, B. Amanah, C. Keadilan, D. Kemaslahatan, E. Kemanfaatan, F. Keselamatan, G. Keamanan, H. Profesionalitas, I. Transparansi, dan J. Akuntabilitas. Pasal 3. Penyelenggaraan ibadah haji dan umroh bertujuan A. Memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan bagi jamaah haji dan jemaah umroh sehingga dapat menunaikan ibadahnya sesuai dengan ketentuan syariat. B. Mewujudkan kemandirian dan ketahanan dalam penyelenggaraan ibadah haji dan umroh. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf.
saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.